kelompok 5, di sini kami akan menjelaskan sistem informasi pengelolaan kas organisasi online. Saya Erni Rahmawati, di sini saya akan membahas yang pertama, ada bab 1 Project Charter. Nah, di sini ada latar belakang, di mana ada pengertian kas dan organisasi itu sendiri. Nah, kas adalah aset keuangan yang digunakan untuk perusahaan, untuk kegiatan operasional perusahaan. Nah, kas juga merupakan aset yang paling liquid karena dapat digunakan untuk membayar kewajiban perusahaan. Nah, ini merupakan kutipan dari Nurmalasari et al. Tahun 2020. Nah, sedangkan organisasi adalah suatu wadah atau setiap bentuk perserikatan kerjasama manusia yang di dalamnya ada struktur organisasi, pembagian tugas, hak dan tanggung jawab untuk mencapai tujuan bersama. Nah, ini yang merupakan kutipan dari Baiduenku tahun 2013. Jadi, tanpa adanya pengelolaan kas organisasi yang baik, maka kemungkinan organisasi akan kehilangan reputasinya karena mengelola kas yang sangat buruk, dengan kemungkinan salah dalam perhitungan data, kasnya tidak sesuai, atau kekurangan uang kas, resiko hilangnya buku kas. Nah, maka dari itu, organisasi ini perlu sistem pengelolaan kas organisasi online, di mana pembayaran kasnya itu dilakukan secara online tanpa khawatir masalah-masalah itu terjadi lagi. Nah, jadi inti permasalahannya itu kemungkinan salah dalam perhitungan data sehingga data kas tidak sesuai dan juga resiko hilang atau rusaknya buku catatan pengelolaan kas. Nah, dengan membentuk sistem informasi ini, maka mengelola kas anggota bisa lebih efektif dan efisien. Nah, di sini ada deskripsi produk. Jadi, suatu sistem informasi online ini berbasis website, di mana dapat melayani sebuah organisasi agar dapat mengelola kas dengan lebih efektif dan efisien, di mana anggota organisasi tidak harus datang ke tempat untuk melakukan pembayaran kas. Nah, di sini anggota itu diibaratkan sebagai member dan bendahara itu diibaratkan sebagai admin karena sistemnya online. Nah, jadi nanti di sisi admin, setelah anggota membayar tagihan utang kas secara online, otomatis sistem akan memproses data pembayaran. Nah, dan pada saat itu juga admin akan terkonfirmasi bahwa tagihan hutang anggota itu sudah lunas. Nah, begitu juga pada sisi member, ketika member sudah melakukan pembayaran secara online, maka akan muncul pesan Anda tidak memiliki hutang. Dan jika sudah bayar, maka aman dari denda atau juga sanksi jika telat membayar. Nah, jadi jika sudah membentuk sistem online ini, keuntungan yang diharapkan dari sisi admin bisa mempermudah pengelolaan data member, mempermudah pengelolaan data kepengurusan, mempermudah mendapat informasi data kas seperti laporan dan riwayat kas, mempermudah pengelolaan pengeluaran kas organisasi. Lalu, jika dari sisi member, bisa mempermudah pelayanan pembayaran kas, mempermudah mendapat informasi tentang kas saya, dan mempermudah mendapat informasi pengeluaran kas organisasi. Nah, di sini ada perancangan aktivitas secara global, di mana di sini aktivitas untuk membuat sistem organisasi suatu kas organisasi online tersebut, dimulai dari analisa kebutuhan sampai maintenance dan biaya lain-lainnya, di mana total harinya itu 48 hari dengan total biaya 18 juta. Nah, ini merupakan rincian biaya per tahapnya, per tahap aktivitasnya. Bisa dilihat ya. Lalu selanjutnya kita ke bab 2, yaitu project report. Nah, di sini analisa sistem berjalannya, gambaran dari struktur alur pembayaran kas organisasi yang masih manual. Jadi kita dilihat pas saat penelitian. Nah, alurnya tersebut kami gambarkan dalam bentuk activity diagram. Jadi pada saat masih manual, si member itu mendatangi admin, lalu admin melayani member dan memberi informasi tagihan kas. Nah, setelah itu member pun melihat informasi tagihan kas.
Nah, jika terdapat tagihan kas, maka si member harus melakukan pembayaran kas, lalu si admin pun menerima pembayaran kas dan mencatat data pembayaran kas. Dan si member pun menerima bukti pembayaran kas. Selesai. Lalu apabila member tidak mendapat tagihan kas yang belum dibayar, maka selesai. Nah, selanjutnya di sini ada analisa kebutuhan fungsional sistem. Jadi, nanti pada saat pembentukan sistem ini, tampilan sistem pada admin dapat melakukan login, mengelola data member, data jabatan, mengelola uang kas, dan melihat pengeluaran kas dan laporan kas. Nah, sedangkan nanti di tampilan sistem pada member dapat melakukan login, melihat dan mengubah profil, melihat data kepengurusan, kegiatan dan berita, melihat data kas dan melakukan pembayaran kas, serta melihat pengeluaran organisasi. Nah, sekian penjelasan dari saya, dan penjelasan lainnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nama saya Aladus Herman dengan NIM 12192426. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Erni, yaitu diskus diagram dan juga activity diagram dari sisi member. Lalu nanti saya juga akan mendemonstrasikan program web kita. Baik, kita mulai saja dari diskus diagram. Oke, jadi di diskus diagram pengelolaan kas organisasi kami ini memiliki dua aktor, yaitu member dan juga admin. Member dapat melakukan login, melihat profil, dan mengubah profil, melihat data kepengurusan, melihat daftar kegiatan dan berita, melihat data kas, dan melakukan pembayaran kas, lalu melihat pengeluaran organisasi. Sedangkan admin dapat melakukan login, mengelola data member, mengelola data jabatan, mengelola uang kas, mengelola pengeluaran kas, dan terakhir mengelola laporan kas. Oke, selanjutnya activity diagram sistem member. Yang pertama itu ada activity diagram my profile. Dimulai dari member, melakukan login, sistem akan menampilkan form login, dan sistem akan melakukan pengecekan apakah password sudah benar. Apabila tidak, maka akan menampilkan login gagal dan dikembalikan ke halaman member, ke halaman login member. Namun apabila password sudah benar, maka sistem akan menampilkan menu utama, lalu member akan mengklik icon profile dan sistem akan menampilkan halaman profile. Kemudian member dapat mengubah profilnya, mulai ubah nama, email, password, foto, dan sistem akan menemukan data, kemudian selesai. Oke, selanjutnya ada activity diagram data kepengurusan. Dimulai dari member, melakukan login, sistem akan menampilkan form login, lalu ada pengecekan di sistem apakah password sudah benar. Jika tidak, maka akan menampilkan login gagal. Namun apabila password sudah benar, maka sistem akan menampilkan menu utama, lalu member dapat melihat data kepengurusan dan sistem akan menampilkan data kepengurusan, kemudian selesai. Oke, selanjutnya ada activity diagram kegiatan dan berita. Dimulai dari member, melakukan login, sistem akan menampilkan form login, lalu sistem akan mengecek apakah password sudah benar. Apabila tidak, maka sistem akan menampilkan login gagal. Namun apabila iya, maka akan menampilkan menu utama dan member dapat melihat daftar kegiatan dan berita. Kemudian sistem akan menampilkan daftar kegiatan dan berita, kemudian selesai. Selanjutnya ada activity diagram data kas. Dimulai dari member, melakukan login, sistem akan menampilkan form login, lalu dicek apakah password sudah benar. Jika tidak, maka akan menampilkan login gagal. Namun apabila password sudah benar, maka sistem akan menampilkan menu member dapat melihat data kas, sistem akan menampilkan data kas.
Dan di sini ada pengecekan kembali apakah memiliki hutang. Apabila tidak, maka sistem akan memberikan informasi data kas dan selesai. Dan apabila iya, maka member dapat melakukan pembayaran, lalu sistem akan menampilkan nomor pemesanan, dan member dapat memilih metode pembayaran. Kemudian sistem akan menampilkan hasil pembayaran, kemudian selesai. Yang terakhir, activity diagram pengelolaan organisasi. Dimulai dari member melakukan login, sistem akan menampilkan form login, lalu sistem akan mengecek apakah password sudah benar. Jika tidak, maka akan menampilkan login gagal. Namun apabila password sudah benar, maka sistem akan menampilkan menu utama dan member dapat melihat pengelolaan organisasi, dan sistem akan menampilkan data pengelolaan organisasi. Kemudian selesai. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Putri. Terima kasih. Penjelasan selanjutnya mengenai activity diagram dari sisi admin. Yang pertama, activity diagram data member. Admin melakukan login, lalu sistem menampilkan form login, dan sistem mengecek apakah password sudah benar. Jika tidak, maka akan menampilkan login gagal, lalu admin melakukan login kembali. Jika password sudah benar, maka sistem akan menampilkan menu, lalu terdapat pilihan ingin menambah data. Jika ya, maka klik tambah member, lalu masukkan NIM, masukkan nama, jenis kelamin, nomor HP, dan masukkan email. Dan sistem menyimpan data. Jika tidak ingin menambah data, maka terdapat pilihan lagi, apakah ingin menghapus data. Jika ya, klik hapus, lalu di sistem data akan terhapus. Jika tidak, terdapat pilihan lagi, masih ingin melihat halaman. Jika ya, maka akan mengulang kembali ke sistem menampilkan menu. Jika tidak, selesai. Selanjutnya, activity diagram data uang kas. Langkah pertama masih sama, dan bedanya yang di sini terdapat pilihan yaitu ingin tambah data bulanan. Jika ya, klik tambah bulan, pilih bulan, masukkan tahun, masukkan pembayaran per minggu, lalu di sistem akan menyimpan data. Dan jika tidak ingin menambah data bulanan, terdapat pilihan lagi, ingin lihat detail. Jika ya, sistem menampilkan halaman detail pembayaran. Dan jika tidak, maka ada pilihan lagi, ingin hapus data. Jika ya, klik hapus, dan di sistem data sudah terhapus. Jika tidak, masih ingin melihat halaman. Jika ya, maka sama seperti yang tadi, akan mengulang ke sistem menampilkan menu. Jika tidak ingin melihat halaman, maka selesai. Selanjutnya, activity diagram data jabatan. Langkah pertama masih sama, admin melakukan login. Yang bedanya di sini terdapat pilihan yang pertama, ingin tambah data jabatan. Jika ya, klik tambah jabatan, lalu masukkan nama jabatan, dan sistem akan menyimpan data. Jika tidak ingin menambah data jabatan, terdapat pilihan lagi, ingin ubah data. Jika ya, maka klik ubah nama jabatan, dan di sistem data sudah terupdate. Jika tidak ingin mengubah data, ada pilihan lagi, ingin hapus data. Jika ya, klik hapus, dan di sistem data sudah terhapus. Jika tidak, masih ingin melihat halaman. Jika ya, sistem menampilkan menu, dan jika tidak, selesai. Selanjutnya, activity diagram data pengeluaran kas. Langkah pertama, sama admin melakukan login, lalu terdapat pilihan lagi,
ingin tambah data pengeluaran, jika ya maka klik tambah pengeluaran, lalu masukkan jumlah dan masukkan keterangan. Dan sistem akan menyimpan data. Jika tidak, maka terdapat pilihan lagi ingin ubah data. Jika ya, klik ubah, lalu masukkan jumlah dan masukkan keterangan. Dan di sistem data sudah terupdate. Jika tidak, terdapat pilihan lagi ingin hapus data. Jika ya, klik hapus dan data di sistem sudah terhapus. Jika tidak ingin menghapus data, terdapat pilihan lagi masih ingin melihat halaman. Jika ya, akan mengulang kembali ke sistem menampilkan menu. Jika tidak ingin melihat halaman, maka selesai. Selanjutnya diagram data laporan kas. Langkah pertama, admin melakukan login dan terdapat pilihan lagi ingin melihat laporan pemesanan. Jika ya, klik laporan terdapat pilihan lagi ingin melihat laporan pemasukan. Jika ya, klik laporan pemasukan, maka sistem akan menampilkan laporan. Dan terdapat pilihan ingin cetak PDF. Jika ya, di sistem akan print PDF. Dan jika maka ini programnya selesai. Jika PDF, jika tidak, selesai. Jika tidak ingin melihat laporan pemasukan, terdapat pilihan lagi ingin melihat laporan pengeluaran. Jika ya, maka admin klik laporan pengeluaran, maka sistem akan menampilkan laporan. Dan ada pilihan lagi yaitu ingin cetak PDF. Jika ya, maka di sistem akan mencetak PDF, dan jika tidak, program selesai. Nah, jika tidak ingin melihat laporan pengeluaran, maka ada pertanyaan lagi, masih ingin melihat halaman. Jika ya, sistem akan menampilkan menu, dan jika tidak ingin melihat halaman, program sudah selesai. Selanjutnya, penjelasan mengenai ERD, Entity Relationship Diagram. Terdapat 4 entitas, yaitu member, transaksi pembayaran, detail transaksi, dan data kas. Di member ini terdapat atribut name sebagai PK atau primary key, nama, jenis kelamin, dan email. Di transaksi pembayaran terdapat atribut nomor transaksi ini sebagai PK, name sebagai FK, French key, tanggal transaksi dan tanggal transaksi, total pembayaran, dan metode pembayaran. Di detail transaksi itu atribut terdiri dari nomor transaksi sebagai FK dari transaksi pembayaran, ID kas itu FK dari data kas, dan jumlah transaksi. Di data kas terdapat atribut ID kas sebagai primary key, urutan minggu, dan status. Relasi antara member dengan transaksi pembayaran merupakan one to many, karena member melakukan banyak transaksi pembayaran. Transaksi pembayaran hanya dilakukan oleh satu member. Nah, detail transaksi ini merupakan pecahan dari transaksi pembayaran dengan data kas. Karena relasi sebelum itu many to many, jadi dipecah menjadi menjadi detail transaksi. Transaksi pembayaran berisi banyak detail transaksi. Dan detail transaksi hanya berisi oleh satu transaksi pembayaran. Data kas ke detail transaksi itu one to many. Data kas memasukkan banyak detail transaksi. Detail transaksi dimasukkan oleh satu data kas. Selanjutnya, penjelasan mengenai
LRS, Logical Record Structure. Dapat member, transaksi pembayaran, detail transaksi, dan data cash. Member berisikan email, jenis kelamin, nama, NIM. NIM sebagai primary key. Hubungan member ke transaksi pembayaran one to many, sama seperti ERD yang tadi. Transaksi pembayaran juga berisi metode pembayaran, NIM sebagai FK dari member, nama transaksi sebagai primary key, tanggal transaksi, dan total pembayaran. Detail transaksi terdiri dari ID cash, ini FK dari data cash, jumlah transaksi, dan nomor transaksi, FK dari transaksi pembayaran. Lalu data cash berisi ID cash, itu primary key, status, dan urutan minggu. Selanjutnya, penjelasan mengenai spesifikasi file. Yang pertama, spesifikasi file member. Nama file member, akronim member.sql, fungsi menyimpan data member, tipe file master, organisasi file, index sequential, akses file random, media hard disk, panjang record 121 byte. Ini elemen datanya itu NIM dengan akronim NIM, tipe int, panjang 11, keterangan primary key. Elemen data yang kedua, nama member, akronim nama, tipe varchar, panjang 50. Jenis kelamin, akronimnya jenis kelamin, tipe varchar, panjang 10. Elemen data email, akronim email, tipe varchar, panjang 50. Yang kedua, spesifikasi transaksi pembayaran. Nama file, transaksi pembayaran, akronim pembayaran.sql, fungsi menyimpan data transaksi pembayaran member. Tipe file transaksi, organisasi file, index sequential, akses file random, media hard disk, panjang record 83 byte. Elemen data yang pertama, nomor transaksi, akronim no_transaksi, tipe int, panjang 11, keterangan primary key. Elemen data yang kedua, NIM, akronim NIM, tipe int, panjang 11, keterangan reference key. Yang ketiga, tanggal transaksi, akronim tanggal underscore transaksi, tipe date, panjang tidak ada. Elemen data yang keempat, total pembayaran, akronim total underscore pembayaran, tipe int, panjang 11. Dan elemen data yang kelima, metode pembayaran, akronim metode underscore pembayaran, tipe varchar, panjang 50. Yang ketiga, spesifikasi file, detail transaksi, nama file, detail transaksi, akronim detail underscore transaksi.sql, fungsi menyimpan data detail transaksi member. Tipe file transaksi, organisasi filenya index sequential, akses file random, media hard disk, panjang record 33 byte. Elemen data yang pertama, nomor transaksi, akronim no underscore transaksi, tipe int, panjang 11, keterangan foreign key. Elemen data yang kedua, ID cash, akronim ID underscore cash, tipe int, panjang 11, keterangan foreign key. Yang ketiga, elemen datanya jumlah transaksi, akronim jumlah underscore transaksi, tipe int, panjang 11. Yang keempat, spesifikasi file data cache. Nama file data cache, akronim cache.sql, fungsi menyimpan data cache, tipe file transaksi, organisasi file index sequential, akses file random, media hard disk, panjang record 51 byte. Elemen data yang pertama, ID cache, akronim ID underscore cache, tipe int, panjang 11, keterangan primary key. Elemen data yang kedua, urutan minggu, akronim urutan underscore minggu, tipe varchar, panjang 20. Elemen data yang ketiga, status, akronim status, tipe varchar, panjang 20. Selanjutnya, saya Nurul Wulandari akan menjelaskan beberapa bagian, yaitu pengkodean, kelas diagram, dan juga sequence diagram. Yang pertama yaitu di sini pengkodean. Kode-kode yang dibuat dalam pengkodean ini merupakan atribut yang dijadikan sebagai primary key. Di sini pertama ada atribut name yang merupakan primary key atau kunci primer dari table member.
Untuk pengkodeannya yaitu dua angka pertama diambil dari kode jurusan, kemudian dua angka berikutnya diambil dari tahun masuk member, dan 4 angka berikutnya itu diambil dari nomor urut member. Di sini ada contoh dengan NIM 12, 16, 12, 34. 12 ini merupakan kode jurusan member, 19 ini merupakan tahun masuk member atau 2019, kemudian 1234 atau 1234 ini merupakan nomor urut member. Selanjutnya ada atribut nomor transaksi yang merupakan primary key dari tabel transaksi pembayaran. Di sini untuk pengkodeannya diambil pertama, dua angka pertama itu diambil dari tanggal pembayaran, kemudian dua angka selanjutnya diambil dari bulan pembayaran, ditambah dua angka selanjutnya diambil dari tahun pembayaran, dan yang terakhir 4 angka berikutnya diambil dari nomor transaksi. Nah, di sini contoh dari nomor transaksi yaitu 11 01 21 12 34. Untuk 11 ini merupakan tanggal pembayaran, kemudian 01 ini merupakan bulan pembayaran atau Januari. Selanjutnya ada 21 itu merupakan tahun pembayaran atau 2021. Dan yang terakhir itu ada 1234 yang merupakan nomor transaksi pembayaran. Selanjutnya ada atribut ID Cash yang merupakan primary key dari tabel data cash. Di sini dua angka pertama itu diambil dari tanggal, kemudian ditambah dua angka selanjutnya diambil dari bulan, kemudian ditambah lagi dua angka berikutnya diambil dari tahun, dan terakhir 4 angka itu diambil dari ID Cash. Di sini contohnya yaitu 2405210123. 24 ini merupakan tanggal, selanjutnya 05 merupakan bulan atau bulan Mei, kemudian 21 itu tahun atau 2021, dan yang terakhir yaitu 0123 merupakan ID Cash. Selanjutnya yaitu kelas diagram. Kelas diagram ini menggambarkan kelas yang meliputi perilaku dan keadaan dengan hubungan antar kelas. Kelas diagram ini memiliki 4 kelas, yaitu yang pertama ada kelas member yang terdiri dari beberapa atribut, yaitu NIM, nama member, jenis kelamin, email. Kemudian untuk operasinya yang mewakili tindakan atau fungsi yang dapat dilakukan oleh kelas ini yaitu save, update, delete, find member, dan juga cetak. Kemudian di sini ada kelas transaksi pembayaran. Atributnya yaitu nomor transaksi, tanggal transaksi, total pembayaran, metode pembayaran, dan juga NIM. Untuk operasinya yaitu save, find transaksi, nomor, dan cetak. Selanjutnya ada kelas data cash, atributnya yaitu ID cash, urutan minggu, dan status. Untuk operasi dari kelas data cash ini yaitu save, update, delete, find cash, nomor otomatis, dan juga cetak. Dan yang terakhir yaitu ada detail transaksi. Untuk detail transaksi ini merupakan kelas yang sangat bergantung kepada transaksi pembayaran, sehingga jika transaksi pembayaran tidak ada, maka detail transaksinya pun tidak ada. Untuk multiplicity-nya atau kardinalitasnya itu di sini satu member bisa melakukan satu atau banyak transaksi pembayaran. Kemudian ini satu data cash bisa dimasukkan satu atau lebih detail transaksi. Untuk transaksi pembayaran itu satu transaksi pembayaran terdiri dari satu atau lebih detail transaksi. Selanjutnya yaitu sequence diagram. Sequence diagram ini merupakan ilustrasi dari objek-objek yang berpartisipasi di dalam suatu use case. Sebelumnya untuk use case diagramnya sudah dijelaskan. Di sini saya akan menjelaskan beberapa sequence diagram
yang dibuat dari use case dengan aktor admin, yaitu ada sequence diagram login, member, jabatan, uang kas, pengeluaran kas, dan laporan. Yang pertama yaitu sequence diagram login. Di sini aktor yang berperan itu admin, kemudian boundary kelasnya yaitu from login, control kelasnya yaitu login controller, dan entity kelasnya yaitu login. Di sini admin berinteraksi langsung dengan form login. Hal pertama yang dilakukan oleh admin yaitu membuka form login, kemudian form login akan menampilkan form. Selanjutnya admin menginputkan username, yang kemudian controller akan mengambil data yang diinputkan dan dikumpulkan di entity login. Selanjutnya admin menginputkan password, controller mengambil data password dan login dan dikumpulkan di login. Setelah itu admin mengklik tombol login dan entity login akan mengecek data login melalui controller. Setelah itu maka akan ada kondisi if else yang berulang, di mana jika username dan password sama dengan 1 atau datanya ada, maka login diterima. Jika tidak, maka akan tampil pesan username tidak terdaftar dan admin diminta untuk menginputkan username dan juga passwordnya kembali. Selanjutnya yaitu ada sequence diagram jabatan. Di sini aktor yang berperan masih admin, boundary kelasnya itu form jabatan, controllernya jabatan controller, dan entity-nya yaitu jabatan. Hal pertama yang dilakukan admin yaitu membuka form, kemudian admin memilih tambah jabatan, dan form jabatan akan menampilkan halaman tambah jabatan. Setelah itu, admin menginputkan nama jabatan yang nantinya akan dikumpulkan di entity jabatan melalui controller jabatan. Setelah itu, entity jabatan akan menyimpan atau meng-close data yang diinputkan tadi melalui controller jabatan. Di sini admin juga bisa melakukan searching, ubah, dan juga hapus. Selanjutnya ada sequence laporan. Aktornya admin, kemudian boundary class-nya form laporan, controller class-nya laporan, dan entity-nya laporan. Admin membuka form, kemudian form ditampilkan. Admin memilih tambah laporan pemasukan, kemudian form laporan pemasukan akan ditampilkan, dan tabel laporan pemasukan akan mencetak data laporan pemasukan melalui controller. Di sini admin juga bisa memilih laporan pengeluaran, kemudian halaman laporan pengeluaran akan ditampilkan, dan tabel laporan akan mencetak data laporan pengeluaran melalui controller laporan. Selanjutnya yaitu data member. Aktornya masih admin. Di sini admin, hal yang pertama dilakukan admin yaitu membuka form, kemudian form akan ditampilkan, admin memilih tambah member, kemudian halaman tambah member akan ditampilkan, kemudian admin menginput name, input nama jabatan, memilih jenis kelamin, menginput nomor telepon, dan menginput email, yang semuanya dikumpulkan di entity member melalui controller member. Setelah admin menginputkan semuanya, entity member bisa menyimpan dan juga meng-close melalui controller member. Di sini admin juga bisa melakukan searching, ubah, dan hapus. Untuk sequence selanjutnya yaitu ini sequence diagram pengeluaran. Aktor yang berperannya admin, kemudian di sini admin berinteraksi langsung dengan form pengeluaran, admin membuka form, kemudian tampil form pengeluaran. Admin memilih tambah pengeluaran, maka akan tampil halaman tambah pengeluaran. Setelah itu admin menginputkan jumlah pengeluaran, controller mengambil data dan disimpan di entity pengeluaran. Kemudian admin menginput keterangan, controller mendapatkan data yang diinputkan dan dikumpulkan di entity pengeluaran. Setelah itu semua data yang diinputkan di save atau close oleh entity pengeluaran melalui controller pengeluaran. Di sini admin juga bisa searching, ubah, dan hapus.
Sekuen diagram selanjutnya yaitu uang kas. Di sini aktor yang berperan admin, kemudian boundary kasnya form uang kas, controllernya uang kas controller, kemudian entity-nya uang kas. Admin pertama membuka form, maka akan tampil halaman form. Selanjutnya admin mengklik tambah bulan, maka akan tampil halaman tambah bulan. Selanjutnya admin memilih nama bulan, kemudian menginput tahun, dan menginput pembayaran per minggu. Nantinya data yang diinputkan akan dikumpulkan di uang kas melalui controller uang kas. Setelah admin menginputkan semuanya, entity uang kas bisa menyimpan dan juga menutup data. Selanjutnya di sini admin juga bisa menghapus. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zulfan. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan teman saya tentang sequence diagram. Dan sekarang saya akan menjelaskan sequence diagram dari sisi member. Sebelumnya kan sisi admin ya, dan sekarang dari sisi member. Saya ingin menjelaskan secara ringkas lagi apa itu sequence member ya dalam sequence diagram. Di dalam sequence diagram itu ada aktor, dan aktor adalah ini ya, member ya, karena akan saya menjelaskan dari sisi member. Lalu ada tiga ini adalah objek ya, objek dalam sequence diagram. Nah yang ini ini tuh boundary class, yang ini controller class, dan yang ini adalah entity class. Kalau dalam MVC, boundary class ini adalah view, karena boundary class ini menggambarkan tampilan program. Lalu controller class, kalau dalam MVC ini ya merupakan controllernya. Lalu ini entity class, entity menggambarkan classnya atau yang menggambarkan entitas. Kalau dalam MVC ini adalah modelnya, itu ya singkatnya. Ini model, ini view, ini controller kalau dalam MVC. Nah kita masuk ke penjelasan pertama. Ini adalah sequence login ya. Pertama member membuka page, membuka halaman. Lalu boundary classnya ini menampilkan halaman. Itu halaman login ya. Lalu member ada menginput email, menginput password. Nah, lalu disimpan ke entity class ini. Dan lalu member mengklik login. Lalu dilakukan cek data. Nah, kalau email dan password sama dengan 1, maksudnya 1 ini adalah angka boolean ya. 1. Ini angka bool ini. Jadi kalau 1 itu benar. Nah, apabila email dan password benar, login diterima. Lalu login page ini menampilkan home page, halaman home. Nah, tapi kalau password dan emailnya salah, maka akan tampil pesan data salah. Nah, begitu terus ya. Ini looping ya. Looping terus sampai berhasil lah, selalu looping. Lalu berikutnya, profil. Member ini ingin membuka halaman profil. Nah, pertama member klik icon profil, lalu profil page akan menampilkan halamannya, show page. Nah, lalu member bisa klik ubah data, dan profil pun ini menampilkan halaman customization, maksudnya adalah menampilkan halaman edit data. Gitu. Nah, lalu member menginput nama, menginput email, menginput theme yang baru. Lalu bisa juga member ini mengganti gambarnya, memilih picture, lalu get picture ini disimpan dulu ke controller, lalu di set. Dibawa ke controller ya, di get, lalu di set, disimpan ke entity profile. Sudah begitu ya. Berikutnya ada kegiatan dan berita. Ini simple ya sebenarnya, karena hanya melihat informasi di dalamnya. Jadi pertama member membuka halaman itu saja, lalu halaman ini controller ini boundary class-nya menampilkan page-nya. Hanya begitu ya, karena di halamannya pun memang begitu. Ya nanti teman saya di akhir video akan menunjukkan jalannya program kami. Kepengurusan juga sama ya, karena member hanya membuka halamannya lalu melihat data-data yang ada di halaman itu. Nah, untuk kas ini sedikit rumit ya halamannya. Pertama member membuka page, lalu page-nya ini menunjukkan halamannya, show page. Nah, ini adalah if ya, if. Kalau hutang 1, ini adalah bilangan bool lagi, boolean. 1 berarti hutangnya benar atau hutangnya itu ada. Nah, maka member akan mengklik bayar sekarang. Lalu ini sistem ya, sistem mencari hutangnya, lalu dikirimkan data hutangnya, lalu dihitung berapa hutangnya. Nah, lalu sistem menampilkan kode dan metode bayarnya.
Nah, lalu simpan ke dalam transaksi ya. Simpan ke dalam transaksi, ke dalam entitas transaksi. Nanti member bisa membayar langsung ya, karena sudah ada ditampilkan kode ini. Nah, kalau nggak ada hutang, ya halamannya hanya menampilkan saja Anda sudah membayar hutang begitu, atau tidak ada hutang bagi Anda. Nah, ada juga tombol home yang bisa diklik untuk balik lagi ke homepage ya. Yang ini hanya kalau hutang sama dengan 1 ya, hutangnya ada. Kalau nggak ada hutang ya dia cuma nampilin kalimat aja, kas Anda sudah lunas gitu. Nah, lalu selanjutnya yang terakhir ya. Yang terakhir dari sisi member ada sequence pengeluaran. Ini juga simple ya, karena member emang nggak begitu rumit kayak admin. Member hanya melihat halaman saja, nggak bisa mengubah atau mengedit data. Nah, member open page, lalu dari boundary class-nya pengeluaran ini dia show page ya, menunjukkan pengeluaran organisasi. Nah, itulah sequence diagram dari sisi member. Kita ke topik selanjutnya. Nah, mockup ini kami skip dulu ya, karena di akhir video nanti teman saya akan menjelaskan jalannya program kami. Nah, kita masuk ke struktur navigasi. Struktur navigasi yang kami gunakan ini adalah struktur navigasi campuran. Maksudnya adalah campuran dari hierarki, non-linear, dan juga linear ya. Struktur navigasi ini banyak digunakan dalam pembuatan website karena struktur ini memudahkan user untuk berinteraksi dengan websitenya gitu ya. Pokoknya lebih memudahkan interaksi dengan website. Lalu ada black box texting, pengujian. Untuk program kami ini, kami membuat 2 pengujian, yaitu testing login dan juga testing tanpa member. Kita lihat dulu dari yang testing member ya. Testing login maksud saya. Dalam tiap-tiap testing, kami memiliki beberapa kejadian atau skenario. Dalam login, kami memiliki 6 skenario ya. Kita lihat. Skenario pertama. Pengujiannya, username dan password tidak diisi, lalu user mengklik login. Jadi seperti ini ya. Username kosong, passwordnya kosong. Hasil yang diharapkan, sistem menolak akses user dan menampilkan teks berwarna merah. Username harus diisi dan juga password harus diisi. Hasil pengujiannya itu sesuai harapan ya, valid. Nah, lalu skenario kedua. Username diisi, dia ABCD, tapi passwordnya kosong. Lalu klik tombol login. Nah, apa hasil yang diharapkan? Hasil yang diharapkan adalah sistem menolak akses user dan menampilkan teks berwarna merah yang isinya adalah password harus diisi. Hasil pengujiannya itu ada sesuai harapan ya, jadi valid. Begitu seterusnya, ada 6 skenario ya, teman-teman bisa lihat saja di sini karena kalau saya sebutkan memakan banyak waktu. Biar saya diamkan dulu layarnya, teman-teman bisa lihat ya, ada 6 skenario, ada hasil yang diharapkan, dan semua hasilnya itu sesuai harapan. Berlanjut ke testing berikutnya, yaitu adalah tambah member. Nah, ini ada 5 skenario ya. Skenario pertama, hanya mengisi 1 field, lalu klik tombol save. Ingat ya, ini bukan login, yang sebelumnya login. Ini sudah ganti pengujian. Sekarang kita menguji tambah member. Nah, semua field kosong ya, lalu klik save. Apa hasil yang diharapkan? Hasil yang kami harapkan yaitu sistem menolak action user, lalu menampilkan pesan error berupa teks berwarna merah pada setiap input field yang kosong. Nah, ini berarti nanti ada tulisan merah nih di nama member, di nomor telepon dan email. Nah, hasil pengujian kami yaitu sesuai harapan, jadi ini valid. Begitu juga dengan sisa skenarionya ya, teman-teman bisa lihat di sini. Ya, saya diamkan dulu layarnya. Ada 5 skenario ya, dan semua hasilnya sama ya, sesuai harapan. Sama seperti testing login, hasilnya sesuai harapan semua, valid. Pemeliharaan software ataupun hardware yang kami gunakan selama pembuatan pengoperasian web ini sudah ditentukan baik ya, keadaannya baik gitu ya. Jadi software maupun hardware yang kami gunakan itu baik keadaannya. Bab 3 penutup. Kesimpulan. Kas. Apa sih kas itu? Kas itu adalah sumber daya utama dari suatu organisasi. Tanpa adanya kas, organisasi nggak akan berjalan karena kas itu adalah sumber daya utama ya, yang seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, begitu juga dengan pengelolaan kas. Kalau pengelolaan kas kurang baik, organisasi itu nggak akan berjalan dengan baik juga. Oleh karena itu, sistem informasi online berbasis website ini ada untuk membantu organisasi agar dapat lebih baik mengelola kas anggotanya.
karena kita nggak lagi mencetak lewat buku ya, hanya lewat website. Lalu nggak harus menghampiri orang untuk menagih kas, bisa bayar lewat websitenya gitu ya, dan memudahkan, lebih efisien waktu. Nah, kami juga sadar bahwa proyek ini pasti jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kami memohon kritik dan saran kepada para penonton. Kami memohon kritik dan saran yang dapat membantu ya, yang dapat membangun kami menjadi lebih baik. Dan itulah presentasi dari kami. Berikutnya ada teman saya yang akan menjelaskan jalannya program kami. Sekian dari saya. Oke, baik, di sini saya akan mendemonstrasikan program dari proyek yang telah kami buat. Dan di sini adalah login untuk adminnya. Oke, baik, kita masukkan saja sepenuhnya admin. Passwordnya 1, 2, 3, 4. Klik login. Nah, jadi di sini adalah dashboard atau halaman utama dari adminnya. Ada jabatan, user, member, pengeluaran, uang, dan juga uang kas. Lalu di sebelah kiri sidebar ada menu admin, lalu ada informasi sisa uang kas, dashboard, jabatan, member, uang kas, pengeluaran, dan juga laporan. Baik, kita ke profile terlebih dahulu. Nah, ini ada nama lengkap, username, dan juga ada jabatannya. Lalu kita ke ini dashboard, ini jabatan. Di sini ada nomor jabatan dan juga aksinya. Hapus. Oke, kita coba untuk menambahkan jabatan. Misal anggota saja. Accept. Oke, sudah ada ya. Kita coba ubah. Accept. Berhasil terubah ya. Kita hapus. Dan jabatan itu terhapus. Oke, selanjutnya ini adalah data member dan nomor, NIM, nama member, jenis kelamin, nomor telepon, email, dan juga aksinya. Oke, baik, kita coba tambahkan member baru. Ini 12, 19, 1, 2, 3, 4. Nama member. Dan asalkan kelamin pria, nomor telepon 57 1 2 3 4 5 6 7 8 yang gmail.com. Accept. Oke, muncul ya. Kita coba ubah. Akan Putra. Set. Berubah juga. Terupdate ya. Kita coba hapus. Dan data member berhasil dihapus. Selanjutnya ada uang kas. Ini ada bulan pembayaran Januari, pembayaran per minggu, dan juga total uang kas bulan ini, yaitu 80.000. Kita coba tambahkan bulan Januari 21, pembayaran per minggunya 5.000. Accept. Nah, ada ya, tertambahkan. Dan ini untuk mengisi data. Misalkan saya membayar uang kas untuk ini sebesar 9.000.
Karena telah diubah dan ada keterangan sudah terbayarkan. Misal kita masukkan 3.000, maka dia akan pada 3.000. Oke. Lalu ini ada pengeluaran, ada nomor username, keterangannya untuk apa, tanggal pengeluaran, jenis pengeluaran, durasinya. Oke, baik, kita coba tambah pengeluaran. Ini pengeluaran misalkan 30.000. Kita untuk snack atau makanan, kita klik save. Juga ada ya tambahkan. Kita coba edit. Oke, ada. Coba hapus. Oke, dihapus. Ini adalah laporan pemasukan dan juga laporan pengeluaran. Oke, kita coba pilih laporan pemasukan di bulan Februari yang baru kita buat tadi. Laporan pemasukan, dan ini adalah laporan pemasukannya. Dan nomor member, pembayaran pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Ini adalah pembayarannya. Kalau sudah hijau seperti ini berarti sudah lunas, tapi apabila masih merah seperti ini berarti belum lunas, dan ini kosong berarti masih belum dibayar. Kita juga bisa print. Nah, ini dia datanya. Oke, baik, kita coba laporan pengeluaran di bulan ini dari tanggal 1 Juni 2021 sampai dengan 10 Juni 2021. Klik pengeluaran dan tidak ada ya. Coba kita sampai ke jadi Januari. Nah, sini ada yang tadi pengeluaran untuk makalah. Oke, baik. Untuk itu untuk di halaman admin, kita coba logout dan kita akan coba masuk login ke halaman membernya. Nah, ini adalah halaman login membernya. Kita diminta untuk masukkan NIM dan juga passwordnya. Ketika NIM-nya kita masukkan, misalnya 12/19/24/26, masukkan passwordnya 1234, klik login. Dan ini adalah halaman utama dari member, member. Ada keterangan selamat untuk para member dan juga sedikit sambutan. Oke, kita coba lihat kepengurusan. Di sini adalah struktur kepengurusan organisasinya. Dan Muhammad Zulfan ini sebagai ketua organisasi, Erni Rahmawati sebagai wakil ketua organisasi, Wulandari sebagai sekretaris, saya Alal Busriawan sebagai bendahara, dan juga Putri Hamamita sebagai anggotanya.
Oke, baik, lanjut. Nah, ini adalah kegiatan dan berita. Kita coba klik, maka akan menampilkan detail kegiatan dan beritanya. Kita coba ini dulu. Bisa ya. Oke, yang terakhir ini ada kedubes gelaran bertulis dan bicara bahasa Korea. Oke, lanjut. Kita ke kas saya. Dan di sini ada detail kas bulan ini. Nah, di sini ada keterangan pertama, jumlah pembayaran, dan juga keterangannya. Bila masih belum bayar sekarang, berarti masih belum terbayarkan. Kita coba bayar, maka kita akan dialihkan ke pembayaran kas. Di sini ada keterangan nomor pesanan dan juga jumlah transaksi. Dan di sini ada cara untuk melakukan pembayaran melalui ATM, Indomaret, dan juga melalui mobile banking. Oke, selanjutnya kita ke pengelola organisasi. Oke, pilih suatu tujuan. Oke, lihat pengelola organisasi. Nah, ini dia. Ada nomor tanda pengeluaran, keterangan, tanggung jawab, dan juga jumlah pengeluarannya. Oke, yang terakhir kita ke halaman profile. Nah, di sini ada foto profile namanya, dan ada keterangan NIM, nama lengkap, jenis kelamin, nomor telepon, lalu dan juga emailnya. Oke, baik. Coba logout, maka akan kembali ke halaman login member. Sekian dari saya, terima kasih.